Eh, saya Dio Purwogasya, saya salah satu anggota dari kelompok 3 dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang pseudocode dan bagaimana cara kerjanya. Jadi pseudocode-nya dimulai dengan pendeklarasian tiga konstanta yaitu max barang sama dengan 100, panjang nama 50 dan panjang alamat 100. Lalu selanjutnya adalah pendeklarasian array pemasok, barang gudang dan pengiriman. Dan dilanjutkan dengan deklarasi variabel jumlah pemasok, jumlah gudang dan jumlah pengiriman. Lalu programnya akan mencetak menu utama yang akan dipakai untuk switch case-nya. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi yang pertama-tama masuk, lalu lihat gudang, lalu lihat tambah pengiriman, lalu lihat pengiriman tunda, lalu tandai pengiriman sebagai selesai. Lalu yang keenam upload data pemasok, download data pengiriman, cari data pemasok, produk dan pengiriman yang ada. Lalu untuk yang nol itu untuk keluar dari program, seperti yang bisa dilihat. Apabila user menginput uh, selain 1 sampai 8 kalau tidak 0, program akan mencetak pilihan tidak valid, lalu kembali ke menu utama. Jadi apabila ada komen yang bilang kembali ke menu utama, ini merujuk ke menu utama ini. Lalu user melakukan input pilihan dari switch case-nya. Dan untuk switch case yang pertama, ini tuh fungsinya lebih mengarah untuk menambah masuk. Dimulai dengan mendeklarasi konstan variabel bool berhasil sama false. Lalu ada pendeklarasian variabel alamat pilihan, dan ini untuk ya, menunjukkan alamat. Apabila jumlah pemasok kurang dari 0 atau jumlah pemasok lebih dari max barangnya adalah 100, maka mencetak daftar masuk penuh atau terjadi sebuah kesalahan dan programnya akan langsung secara otomatis kembali ke menu utama. Apabila tidak ada kondisi ini tidak dipenuhi, maka program akan lanjut. Lalu user akan melakukan input nama pemasok, alamat pemasok, yang mencetak pilihan alamat. Lalu jadi user melakukan input nama pemasoknya siapa, lalu pilihan alamatnya dibuat menjadi switch case. Jadi ada input alamat uh, yang dipilih oleh user. Jadi apabila case 1 maka alamat pemasoknya menjadi Jakarta, kalau case 2 menjadi Bogor. Jadi sama apabila selain 1 sampai 6 maka pilihan tidak valid dan kembali ke bintang. Lalu alamat pilihan ditambahkan ke program. Lalu masukkan produk yang dipasok, jumlah produknya, berat produk dalam 1 gram ini input, lalu harga per item, deskripsi produknya. Lalu memilih kategori produk yang ditambahkan, yang kategorinya ada makanan, fashion, atau elektronik. Lalu menginput pilihan kategorinya berdasarkan switch case-nya. Jadi 1 makanan, 2 fashion, 3 elektronik. Apabila tidak, ya mencetaknya pilihan tidak valid, kategori diatur ke lainnya. Lalu mencetak, apabila successful, maka mencetak masuk berhasil ditambahkan, lalu program akan kembali ke menu utama. Untuk case yang kedua, case ini untuk melihat inventory gudang. Dimulai dengan apakah jumlah gudangnya sedang kosong, ya program akan mencetak gudang kosong. Apabila tidak ada, maka lanjut. Lalu program akan mengklaim header, mendeklarasikan variabel i sama dengan 0. Apabila i kurang dari jumlah gudang, maka program akan kembali ke menu utama. Apabila tidak, akan lanjut. Lalu program dari input yang sudah dimasukkan di sini, di PS1 akan muncul di PS2, dan ini yang akan muncul outputnya. Jadi nama masuk yang dipilih, produk yang ditawarkan, stoknya berapa, harganya berapa, beratnya berapa gram, kategorinya apa. Case 3 adalah untuk menambah pengiriman. Nah, jadi apabila ingin mulai pengiriman ke destinasi yang dituju, jadi pertama mendeklarasikan konstanta variabel berhasil sama dengan false. Lalu mendeklarasikan variabel in alamat pengiriman pilihan. Apabila jumlah pengiriman lebih dari max barang, lebih dari atau sama dengan max barang yaitu 100, maka lanjut. Apabila tidak, maka program akan mencetak daftar pengiriman penuh, lalu kembali ke menu utama. Program mencetak pilihan alamat yang akan menjadi switch case ini hampir sama dengan yang P1, tapi ini untuk destinasi pengirimannya kemana, sama seperti yang di P1. Setelah selesai, alamat yang dipilih user akan ditambahkan, user akan menginput nama barang, jumlah produknya, mendeklarasikan variabel metode pembayaran. Nah, di sini user akan memilih metode pembayaran yang akan dipilih. Jadi ada dua pilihan dan ini tidak menggunakan switch case tapi hanya menggunakan if else saja. Uh, jadi ada transfer ada debit. Apabila user memilih 1 maka ya transfer, apabila 2 maka debit. Apabila sama seperti ini, apabila antara 1 dan atau 2 maka maksud saya apabila bukan 1 dan 2 maka pilihan tidak valid. Lalu akan mendeklarasikan variabel in ditemukan teman-teman nol. Apakah produk ada di gudang? Ini ketentuan-ketentuannya. Bila tidak ada, ya, tidak tersedia di gudang. Apabila stok cukup, stok tidak cukup. Apabila ya maka lanjut. Definisikan pengurangan stok gudang, lalu penghitungan harga barang plus PPN 10%. Definisikan perhitungan berat barang dan ongkos kirim. Nah, untuk penggolongan tipe pengiriman menggunakan berat. Apabila berat kurang dari 50 kg, maka pengirimannya menggunakan motor. Apabila lebih dari 50 kg,
maka menggunakan Mobi Box. Lalu penentuan tanggal pesanan dan estimasi pesanan akan sampai. Lalu ketika sudah selesai, program akan mencetak pesanan berhasil ditambahkan dan ditumpukan kembali ke menu utama. Untuk case yang terakhir yang saya akan jelaskan, ini untuk melihat pengiriman tertunda. Jadi, apakah jumlah pengiriman belum terisi oleh user? Apabila iya, maka program akan mencatat tidak ada pengiriman. Lalu kembali ke menu utama. Apabila tidak, maka akan lanjut. Program akan mengprint header. Apakah i kurang dari jumlah pengiriman? Apabila iya, maka ya, pengiriman belum ditandai selesai dan program lanjut. Bila tidak, maka kembali ke menu utama. Nah, um, program akan mencetak output seperti ini dengan data-datanya uh, dari pengiriman yang ada. Lalu uh, program mencetak garis untuk pemisah, dan di sini bukan balik ke menu utama, tapi lebih kebalik ke apakah i kurang dari jumlah pengiriman, yaitu di bagian sini setelah memberikan data. Dan itu saja penjelasan yang saya akan bisa jelaskan untuk pseudocode ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riga Aditya Tama dengan NIM 24105 12140. Dan kali ini saya akan menjelaskan pseudocode sistem logistik dari case kelima. Yang pertama, mendeklarasi variabel integer delivery ID. User menginput ID pengiriman. Lalu, apakah delivery ID lebih kecil 1 atau delivery ID lebih besar jumlah pengiriman? Apabila iya, maka program mencetak ID pengiriman tidak valid. Lalu kembali ke menu. Apabila tidak, maka lanjut ke apakah pengiriman delivery ID -1 selesai sama dengan true. Apabila iya, maka set pengiriman delivery ID -1 selesai menjadi 1, lalu mencetak ID pengiriman ditandai sebagai selesai. Lalu lagi kembali ke menu utama. Case ke-6, user mengupload file untuk dibuka oleh program. Apakah file dapat dibuka oleh program? Apabila tidak, maka program akan mencetak gagal membuka file, lalu kembali ke menu utama. Apabila iya, maka akan lanjut ke apakah ada data yang dapat dibaca oleh program. Apabila tidak, maka data dikumpulkan oleh program. Apabila iya, maka lanjut ke mendeklarasi variabel integer ditemukan sama dengan 0. Apakah data ditemukan? Apabila iya, maka lanjut ke stok telah diupdate dan data dikumpulkan oleh program. Apabila tidak, maka lanjut ke produk produk tidak ditemukan dan jumlah gedung lebih kecil maks barang. Apabila iya, maka data akan ditambahkan oleh program dan jumlah pemasok plus plus. Lalu mencetak jumlah pemasok yang berhasil diupload dan kembali ke menu utama. Case ketujuh, apakah file dapat dibuka? Apabila tidak, maka program akan mencetak gagal membuka file dan kembali ke menu utama. Apabila iya, maka program membaca dan memproses data dan lanjut ke apakah I lebih kecil jumlah pengiriman. Apabila tidak, maka akan kembali ke menu utama. Apabila iya, maka program akan mencetak data pengiriman berhasil di-download. Case 8. Program akan mencetak beberapa pilihan. Yang pertama, 1 pemasok, kedua produk, ketiga pengiriman. Lalu user melakukan input pilihan, read pilihan, dan switch pilihan. Untuk dari case pertama, user menginput nama pemasok, membandingkan nama pemasok dengan data, lalu ditanyakan apakah pemasok ditemukan. Apabila tidak, maka program akan mencetak pemasok dengan nama X tidak ditemukan, lalu kembali ke menu utama. Apabila iya, maka program akan mencetak daftar pemasok. 1. Nama pemasok, 2. Alamat, 3. Produk, 4. Jumlah produk, 5. Berat, 6. Harga, 7. Deskripsi, 8. Kategori, dan kembali ke menu utama. Case kedua, input nama produk, membandingkan nama produk dengan data. Apakah produk ditemukan? Apabila tidak, maka program akan mencetak produk dengan nama X tidak ditemukan, lalu kembali ke menu utama. Apabila iya, maka program akan mencetak data produk. Yang pertama ada nama pemasok, kedua produk, ketiga stok, keempat harga, kelima berat, dan keenam kategori. Lalu kembali ke menu utama. Lalu ada case ketiga.
kita harus menginput nama pelanggan, membandingkan nama pelanggan dengan data. Apakah pelanggan ditemukan? Apabila tidak, maka program akan mencetak pengiriman untuk pelanggan X tidak ditemukan. Apabila iya, maka program akan mencetak data pengiriman. Yang pertama, ID pengiriman. Dua, nama pelanggan. Tiga, alamat pengiriman. Empat, produk. Kelima, jumlah. Keenam, total harga. Ketujuh, ongkos pengiriman. Kedelapan, metode pembayaran. Kesembilan, tipe pengiriman. Kesepuluh, berat dalam gram. Ke-11, tanggal pemesanan. Dan yang terakhir ke-12, estimasi waktu. Lalu kembali ke menu utama. Default, program akan mencetak pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama. Lalu ada default. Program akan mencetak pilihan tidak valid, lalu kembali ke menu utama. Terakhir case 0, program akan mencetak program selesai dan program selesai. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program yang akan kami buat secara garis besarnya saja. Pertama di sini kita mulai dari start, kemudian ada deklarasi konstanta, array, dan juga variabel. Kemudian di sini ada konektor 2 yang menuju ke tampilan menu utama. Nah, di sini program menampilkan menu utama ada 9 pilihan. Kemudian dilanjut, di sini program akan meminta pengguna untuk menginput pilihan menunya berupa angka. Kemudian program akan masuk ke dalam switch case. Nah, di sini jika pengguna menginputkan angka 1, maka akan masuk ke dalam menu tambah pemasok. Nah, di sini ada deklarasi variabel, kemudian di sini ada kondisi apakah jumlah pemasok kurang dari 0 atau jumlah pemasok lebih besar sama dengan maksimal barang. Jika benar, maka akan ditampilkan pesan seperti ini, kemudian kembali ke menu utama. Namun jika tidak, maka program akan meminta input nama pemasoknya. Kemudian program menampilkan pilihan alamatnya. Ada Jabodetabek dan juga daerah lain. Kemudian program akan meminta input alamatnya berupa angka. Kemudian program akan lanjut masuk ke dalam switch case. Nah, di sini sesuai jika pengguna menginput 1, maka alamatnya disimpan Jakarta. Begitu seterusnya. Kemudian untuk pilihan 6, pengguna akan diminta untuk menginput nama daerah lainnya. Nah, kemudian alamatnya juga disimpan secara otomatis. Lalu jika pengguna menginput angka yang lain selain 1 sampai 6, maka akan dicetak pesan seperti ini. Kemudian kembali ke menu utama. Namun jika proses tadi berhasil, di sini akan lanjut, program meminta untuk memasukkan nama produk, jumlah produknya, beratnya berapa dalam gram, kemudian harga masing-masing itemnya, dan juga deskripsi produknya. Kemudian program menampilkan pilihan kategori. Di sini ada 3, 1 makanan, 2 fashion, 3 elektronik. Nah, kemudian program juga meminta input berupa angka, kemudian masuk kembali ke dalam switch case. Di sini misalnya pilih 1, maka disimpan kategorinya makanan. Begitu seterusnya. Kemudian jika mengetikkan angka lain, maka akan ditampilkan pesan seperti ini, dan kategori secara otomatis diatur ke lainnya. Kemudian jika selesai dan sukses, maka akan ditampilkan pesan pemasok berhasil ditambahkan. Kemudian kembali ke tampilan menu utama. Lanjut, jika pengguna menginput angka 2 dalam menu utama, di sini masuk ke dalam menu lihat gudang. Nah, di sini masuk dalam kondisi apakah jumlah gudang sama dengan 0. Jika benar, maka akan ditampilkan pesan gudang kosong. Namun jika tidak, nah di sini masuk ke proses sorting, kemudian program akan mulai mencetak header. Nah, terus di sini masuk ke dalam looping, selama i-nya kurang dari jumlah gudang, maka ia akan terus mencetak data produk, gitu ya. Sampai nanti kondisi looping ini tidak terpenuhi, gitu. Kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika pengguna menginput angka 3 dalam menu utama, masuk ke dalam menu tambah pengiriman. Nah, di sini ada deklarasi variabel, kemudian ada kondisi juga apakah jumlah pengiriman lebih besar dari maksimal barang. Jika benar, maka akan ditampilkan pesan daftar pengiriman penuh. Kemudian kembali ke menu utama. Namun jika tidak, program meminta untuk user menginput nama barang, kemudian akan ditampilkan pilihan alamatnya, sama seperti menu tambah pemasok sebelumnya, alamatnya Jabodetabek dan juga daerah lain. Kemudian user diminta untuk input pilihan alamatnya. Nah, di sini jika pengguna menginput angka lain selain 1 sampai 6 akan ditampilkan pesan seperti ini. Pilihan tidak valid dan gagal ditambahkan. Kemudian kembali ke menu utama. Namun jika tadi berhasil, lanjut ke sini menginput nama produk. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi, format nama produk di sini untuk menyesuaikan ya apa namanya ketikan yang diinput oleh user dengan yang dibaca oleh komputer yang disimpan dalam data gitu. Kemudian selanjutnya input jumlah produk yang dibelinya berapa. Lalu di sini ditampilkan pilihan menu untuk metode pembayaran. Yang pertama ada transfer, yang kedua ada credit card, dan juga debit. Oke, selanjutnya diminta untuk input metode pembayaran berupa angka. Masuk ke dalam kondisi if else di sini, apakah metode pembayarannya sama dengan 1? Jika iya, maka transfer. Lalu jika tidak, apakah dia 2? Jika iya, maka di sini disimpan CC atau debit. Jika tidak, maka secara otomatis ditampilkan pesan seperti ini dan diatur ke pembayaran tunai. Kemudian lanjut, masuk dalam kondisi kembali, apakah produk ada di gudang? Jika iya, jika tidak, maka akan ditampilkan pesan seperti ini, produk tidak tersedia di gudang.
lalu kembali ke menu utama. Namun jika tersedia, maka akan kembali ditanya apakah produk stoknya cukup gitu. Jika tidak, maka ditampilkan pesan seperti ini, lalu kembali ke menu utama. Jika ada stoknya cukup, lanjut ke proses berikutnya. Di sini decrement stok produk. Stok produknya dikurangi sesuai dengan jumlah pembelian konsumen. Kemudian penghitungan harga barang ditambah dengan PPN 10%. Lanjut di sini pemanggilan fungsi hitung ongkos kirim. Lalu penggolongan tipe pengiriman. Nah, di sini tipe pengiriman digolongkan berdasarkan berat barangnya. Jika berat barangnya kurang dari 50.000 gram, maka pengirimannya motor. Jika lebih dari sama dengan 50.000 gram, maka menggunakan mobil box. Kemudian penentuan tanggal pesanan dan juga estimasi pesanan sampai. Lalu jumlah pengiriman diincrement dan ditampilkan pesan bahwa pengiriman berhasil ditambahkan. Pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika user menginput angka 4, di sini ada menu lihat pengiriman tertunda. Dan di sini masuk dalam kondisi apakah jumlah pengiriman sama dengan 0. Jika iya, ditampilkan pesan error, tidak ada pengiriman yang tersedia, lalu kembali ke menu utama. Jika kondisinya salah, maka program mulai mencetak header. Lalu masuk ke dalam looping. Selama i-nya kurang dari jumlah pengiriman, maka lanjut ke kondisi berikutnya. Apakah pengiriman belum ditandai selesai? Jika iya, program akan mencetak data pengiriman, lalu garis pemisah, lalu kembali mengulang loopingnya sampai nanti kondisi di sini tidak terpenuhi. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, pengirimannya sudah ditandai selesai semua, program tidak akan mencetak apa-apa, lalu langsung kembali ke menu utama. Lanjut, jika user menginput angka 5, di sini ada menu tandai pengiriman selesai. Ada deklarasi variabel, kemudian pengguna diminta input ID pengiriman. ID pengiriman ini bisa dilihat di menu nomor 4, dilihat pengiriman tertunda. Kemudian masuk dalam kondisi apakah ID pengirimannya kurang dari 1 atau lebih dari jumlah pengiriman. Nah, jika iya, maka akan ditampilkan pesan error, tidak valid. Lalu jika tidak, lanjut kondisi berikutnya, apakah pengiriman sudah ditandai selesai? Kalau iya, akan ditampilkan pesan bahwa pengiriman ini sudah ditandai sebagai selesai. Namun jika tidak, lanjut ke kondisi berikutnya, maka pengiriman belum ditandai selesai. Nah, jika iya, maka pengiriman akan ditandai selesai oleh program dan ditampilkan pesan bahwa pengiriman ditandai sebagai selesai. Kemudian kembali ke menu utama. Lalu, jika user menginput angka 6, maka masuk ke dalam menu upload data pemasok. Di sini dicek apakah file dapat dibuka, jika tidak akan ditampilkan pesan ini. Namun jika bisa, nah di sini program akan mulai membaca apakah ada data yang dapat dibaca oleh program. Nah, jika iya, lanjut deklarasi variabel, kemudian apakah datanya ditemukan, maksudnya apakah data pemasok yang ada di dalam file ini sudah ada sebelumnya dalam program. Jika sudah ada, maka stoknya akan diupdate stok produknya, kemudian mengulang kembali sampai datanya habis. Namun jika tidak, di sini masuk dalam kondisi apakah produknya tidak ditemukan dan jumlah gudang masih kurang dari maksimal barang. Nah, jika iya, maka datanya akan ditambahkan, jumlah pemasok akan diincrement, lalu kembali ke looping yang awal. Nanti jika sudah tidak terpenuhi, file akan ditutup dan ditampilkan pesan jumlah pemasok yang berhasil diupload. Lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya, untuk jika user menginput angka 7, maka masuk dalam menu download data pengiriman. Sama, di sini filenya dites dulu apakah dapat dibuka, jika tidak akan ditampilkan pesan error. Jika bisa, program akan mulai membaca dan memproses data. Lalu masuk dalam kondisi looping. Di sini selama i-nya kurang dari jumlah pengiriman, jika benar, nah di sini apakah pengiriman sudah ditandai selesai? Jika iya, maka program akan mencetak datanya ke dalam file. Nah, lalu jika tidak ada, ya maka tidak akan ada data yang dicetak. Jadi download data pengiriman ini hanya untuk pengiriman yang sudah ditandai selesai. Kemudian looping ini terus berjalan sampai nanti habis datanya, kemudian file ditutup dan ditampilkan pesan bahwa sukses untuk download data. Kemudian kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika user menginput angka 8, masuk ke dalam menu cari. Di sini menggunakan searching. Di sini ditampilkan pilihan menunya, apakah mau cari pemasok, produk, atau pengiriman. Kemudian user mau menginput pilihannya, lalu masuk ke dalam switch case. Di sini, jika menginput angka 1, maka masuk dalam pencarian pemasok. Di sini user diminta input nama pemasoknya siapa. Kemudian program akan membandingkan nama yang diinput oleh pemasok dengan yang ada di dalam data program. Apakah ditemukan? Kalau ditemukan, datanya dicetak. Namun jika tidak, akan ditampilkan pesan seperti ini. Kemudian kembali ke menu utama. Sama dengan pilihan 2 dan pilihan 3 untuk produk, di sini user diminta input nama produk, kemudian akan dibandingkan dengan data yang ada di dalam program, kemudian apakah ditemukan, jika ia ditampilkan datanya, jika tidak ditampilkan pesan seperti ini, kemudian kembali ke menu utama. Untuk pengiriman, diinput nama pelanggannya, kemudian dibandingkan juga yang ada di data, kemudian apakah ditemukan, jika ia dicetak, jika tidak akan ditampilkan pesan seperti ini, dan kembali ke menu utama. Namun jika user menginput angka yang lain, maka akan ditampilkan bahwa pilihan tidak valid, lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya, di sini jika user menginput angka lain selain yang ada di menu utama, maka akan ditampilkan pesan error, pilihan tidak valid, lalu akan kembali ke tampilan menu utama. Lalu jika user menginput angka 0, maka program menampilkan bahwa pesan program selesai dan program secara otomatis akan keluar. Baik, sekian presentasi untuk flowchart. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.